Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Khataman nabiyyin wal mursalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa sadaqar rasulihil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada manusia ini adalah Allah tidak pernah menyia-nyiakan amalan manusia. Sekecil apapun amalan tersebut, Allah tidak pernah menyia-nyiakan amalan itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yazlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima." Yang artinya sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun sebesar zarrah, dan jika ia adalah kebajikan, niscaya Allah akan melipat gandakan dan memberikan dari sisinya pahala yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 40. Satu amalan dilakukan seorang hamba, tidaklah Allah balas dengan satu pahala saja. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan melipatkan pahala amalan tersebut minimal 10 kali lipat, bahkan bisa mencapai 700 kali lipat. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu 'amali bani Adam yudha'aful hasanatu 'asyru amthaliha ila 700 dhi'fin." Setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selain kaidah dalam pemberian pahala seperti yang dijelaskan beberapa ayat di atas, di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi dijelaskan bahwa terdapat beberapa amalan yang pahalanya dilipat gandakan lebih dari 700 kali lipat, sehingga kita katakan pahalanya tidak terhingga yang Allah berikan. Amalan yang dimaksud ialah yang pertama, amalan berpuasa. Puasa yang dimaksud di sini yaitu puasa wajib, yaitu puasa Ramadan maupun puasa sunnah. Kenapa kelebihan puasa dibandingkan ibadah yang lainnya adalah bahwa
Puasa merupakan satu-satunya ibadah yang tidak teridentifikasi oleh orang lain. Jika sekelompok orang misalnya berkumpul di suatu tempat, maka tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan siapa di antara mereka itu berpuasa dan siapa di antara mereka yang tidak berpuasa. Ini menunjukkan bahwa puasa adalah ibadah yang benar-benar dilandasi keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya seseorang berpuasa bukan karena Allah, maka tidak mungkin ia terus menahan diri dari makan dan minum ketika sedang sendirian. Orang yang berpuasa benar-benar melakukan ibadah tersebut dengan kesadaran penuh hanya untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada orang yang mengetahuinya, tidak ada orang yang memujinya, bahkan mungkin tidak ada orang yang empati kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, "Yad'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli." Disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanannya karenaku. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Jadi karena keistimewaan inilah Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa yang mana pahalanya tak terhingga. Sebagaimana di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, "Kullu 'amali bani Adam lahu illa shaum, fa innahu li wa ana ajzi bih." Setiap amalan manusia adalah untuknya kecuali puasa. Amalan puasa tersebut adalah untukku, kata Allah, aku sendiri yang akan membalasnya. Artinya ini merupakan keistimewaan yang luar biasa Allah berikan kepada amalan orang-orang yang berpuasa. Saat ini kita kondisinya mungkin dalam tidak di saat bulan Ramadan. Namun bukan hanya di bulan Ramadan saja. Puasa sunnah bisa kita lakukan di waktu-waktu hari yang biasa. Oleh karena itu, kita manfaatkan waktu kita manfaatkan semuanya untuk beribadah kepada Allah, terutama ibadah puasa. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kemudian amalan yang kedua, yang mana pahalanya tidak terhingga, ialah amalan orang yang sabar. Berbicara tentang sabar, kadang banyak orang yang keliru memahami makna sabar itu sendiri. Kadang sabar seringkali kita pahami sebagai tindakan pasif. Artinya menerima apa adanya, tidak melakukan apa-apa. Ini yang kadang sering kita salah paham tentang sabar. Tentu saja pemahaman yang seperti ini ialah pemahaman yang tidak benar. Sabar tindaknya melakukan tiga hal. Setidaknya melakukan tiga hal. Yang pertama ialah sabar secara mental. Kemudian yang kedua sabar secara lisan. Dan yang ketiga sabar dalam perbuatan. Yang dimaksud sabar secara mental ialah meyakini bahwa segala hal yang terjadi dalam hidup manusia sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan bentuk sabar secara mental. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah, wa may yu'min billahi yahdi qalbah, wallahu bikulli syai'in alim." Yang artinya tidaklah menimpa suatu musibah kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan petunjuk ke dalam hatinya. Dan Allah mengetahui segala sesuatu. Surat At-Taghabun ayat 11. Kemudian yang dimaksud dengan sabar secara lisan adalah menghadapi kehidupan tidak dengan keluhan dan umpatan, tetapi menghiasinya dengan memperbanyak menyebut asma Allah dan membaca kalimat thayyibah. Ini merupakan sabar secara lisan. Tidak mudah mengeluh dengan segala musibah yang diberikan Allah kepada kita, dengan segala musibah yang menimpa kita. Kita harus bersabar dengan secara lisan, dengan menyebut asma Allah atau membaca kalimat thayyibah.
Kemudian yang ketiga, sabar yang dimaksud ialah secara perbuatan, berusaha sungguh-sungguh dan terus-menerus tanpa pamrih, tanpa putus asa untuk menghilangkan halangan serta hambatan yang menimpa dirinya. Baik dengan doa maupun perbuatan. Hal ini bisa kita pahami di antaranya di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah Ta'ala anzala ad-da'i wad-dawa wa ja'ala likulli da'in dawa fatadawwaw wa la tadawwaw bil haram. Sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan obatnya dan menjadikan bagi setiap penyakit ada obatnya. Maka berobatlah kalian dan jangan kalian berobat dengan yang haram. Hadis riwayat Abu Dawud. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Begitulah seharusnya seseorang muslim dalam memahami makna kesabaran. Jika seseorang itu sabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memilihkan kepadanya pahala yang terbaik buat dirinya, yaitu pahala tanpa batas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dibalas pahalanya tanpa batas. Quran surat Az-Zumar ayat 10. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, amalan yang Allah maksud ialah yang tidak terbatas pahalanya, yaitu memaafkan orang lain. Sudah sewajarnya kita, jika seseorang yang dizalimi, kita yang dizalimi oleh orang lain, rasanya ingin membalas dendam kepada orang yang menzalimi kita. Ini merupakan kadang sesuatu kewajaran. Paling tidak ia ingin membalas perbuatan yang setara dengan yang dilakukan orang tersebut. Bahkan jika mampu, ia ingin membalasnya lebih dari apa yang diterimanya. Jika seseorang dicela dan dihina, rasanya ingin membalas hinaan itu. Bahkan kalau bisa lebih pedas dari hinaan dari mereka. Demikian pula jika kita dipukul misalnya, ditendang misalnya, dituduh dilecehkan, dirampas hartanya dan baik jenis lainnya, harta dan berbagai jenis kezaliman yang kini menimpa kita, ini merupakan bentuk kezaliman yang kita terima dari orang lain. Tentu ini merupakan suatu kewajaran. Kita rasanya ingin membalas semua apa yang mereka lakukan kepada kita. Perasaan ingin membalas kezaliman orang lain terhadap diri kita ternyata tidak sering dengan dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata itu tidak sesuai dengan arahan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin membalasnya dan bahkan kita ingin membalas yang lebih, ternyata itu tidak benar. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk tidak mengendalikan emosi. Artinya, kita bisa memberikan maaf atas kesalahan orang lain kepada diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina 'alal ghaidhi wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wal 'afina 'anil nas artinya memaafkan manusia. Mereka yang zalim kepada kita, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Betapa berat bagi seseorang untuk memaafkan atau mengendalikan diri dari memberikan maaf ketika mendapatkan perlakuan zalim dari orang lain. Sering muncul kadang pertanyaan dalam diri kita, mengapa aku harus memaafkannya? Bukankah ia sudah berbuat jahat kepadaku? Seharusnya ia mendapatkan balasan yang setimpal dan lain sebagainya. Ini yang kadang sering terbetik di dalam hati kita. Hal ini menunjukkan bahwa memberikan maaf adalah hal yang sangat berat untuk dilakukan. Akan tetapi, beratnya pemberian maaf tersebut sebanding dengan pahala yang Allah berikan kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa jazaa'u sayyi'ati sayyi'atun misluha. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah, innallaha la yuhibbudz zalimin."
dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Itulah 3 amalan yang sekiranya harus kita lakukan. 3 amalan yang tidak ada batas pahalanya yang Allah berikan kepada kita. Dan ini merupakan kewajiban bagi kita, keharusan bagi kita untuk melaksanakan 3 amalan ini. Kadang amalan ini merupakan amalan yang sepele. Kadang sering terjadi dalam kehidupan kita. Namun karena kita tidak tahu pahalanya, kadang sering kita hiraukan amalan tersebut. Oleh karena itu, mari kita lakukan 3 amalan ini supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pahala yang tidak terbatas. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Fastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim. Alhamdulillahilladzi arsalahu rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد سيدنا الأولين والآخرين وسلم رضي الله تعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ودعاء لا يستجاب الله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.